Gambar, Illustrasi Visual Concept Dasar Biochar dengan Later Greenovate. Pendahuluan, deskriptif definisi. Biochar adalah arang hasil pirolisis biomasa, proses pembakaran tanpa oksigen, yang dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tanah dan menyerap karbon. Sebagai bahan yang dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, KTK, dan mengikat unsur hara, biochar kini menjadi bagian penting dalam strategi pertanian berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi hijau, biochar memegang peran sebagai teknologi rendah emisi yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, meningkatkan produktivitas. Capaian pembelajaran. Gambar, Illustrasi Visual Concept Dasar Biochar dengan Later Greenovate. Pendahuluan, deskriptif definisi. Biochar adalah arang hasil pirolisis biomasa, proses pembakaran tanpa oksigen, yang dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tanah dan menyerap karbon. Sebagai bahan yang dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, KTK, dan mengikat unsur hara, biochar kini menjadi Gambar, Illustrasi Visual Concept Dasar Biochar dengan Later Greenovate. Pendahuluan, deskriptif definisi. Biochar adalah arang hasil pirolisis biomasa, proses pembakaran tanpa oksigen, yang dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas tanah dan menyerap karbon. Sebagai bahan yang dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, KTK, dan mengikat unsur hara, biochar kini menjadi bagian penting dalam strategi pertanian berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi hijau, biochar memegang peran sebagai teknologi rendah emisi yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, meningkatkan produktivitas. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari subpokok bahasan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan definisi biochar, memahami proses dasar pembuatannya, serta menjabarkan peran strategis biochar dalam mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Kajian teori. Konsep biochar didasarkan pada teori pirolisis termal yang memanfaatkan suhu tinggi dalam kondisi anaerobik untuk mengubah biomasa menjadi karbon padat. Ekonomi hijau merujuk pada model pembangunan yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan penciptaan nilai ekonomi melalui pendekatan ramah lingkungan, UNEP, 2011. Teori daur ulang karbon, carbon sequestration, menjadi pilar utama bagi biochar sebagai teknologi mitigasi perubahan iklim. Penelitian terdahulu. Lehman dan Joseph, 2015, menyatakan bahwa aplikasi biochar mampu meningkatkan kandungan karbon tanah dan efisiensi penggunaan air hingga 30%. Penelitian oleh Novotny et al. 2019 menunjukkan bahwa biochar mampu menurunkan emisi gas rumah kaca dari tanah hingga 49%, khususnya pada lahan pertanian yang sebelumnya intensif menggunakan pupuk kimia. Studi kasus praktik nyata. Di Kabupaten Jember, petani kopi menggunakan biochar dari limbah kulit kopi untuk memperbaiki struktur tanah gunung berpasir. Hasil panen meningkat 20% dalam 2 musim tanam. Di Kenya, proyek komunitas petani wanita mengubah limbah pertanian menjadi biochar untuk dijual kembali sebagai pupuk, menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperbaiki produktivitas lahan. Integrasi nilai, etika, sosial,
religius. Allah berfirman, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf 56. Ayat ini mencerminkan pentingnya menjaga keberlanjutan bumi melalui praktik ramah lingkungan, seperti pengolahan limbah menjadi bahan yang bermanfaat, biochar. Biochar sebagai teknologi bersih mencerminkan nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab ekologis, Khalifah fil Ard. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Di Indonesia, implementasi teknologi biochar masih terbatas pada proyek-proyek pilot. Kurangnya akses alat pirolisis dan edukasi teknis menjadi tantangan utama. Namun, peluang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara agraris dengan limbah biomasa tinggi. Peluang integrasi biochar dalam program Desa Mandiri Energi dan kurikulum pelatihan UMKM sangat relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat lokal. Rangkuman. Biochar merupakan hasil pirolisis biomasa yang mendukung pertanian berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Dalam perspektif ekonomi hijau, biochar mengoptimalkan penggunaan limbah organik, memperbaiki kualitas tanah, dan menciptakan peluang usaha ramah lingkungan. Nilai-nilai Islam dan sosial mendukung urgensi adopsi teknologi ini dalam kehidupan masyarakat modern. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa definisi biochar dan bagaimana proses produksinya? 2. Jelaskan peran biochar dalam mendukung ekonomi hijau. 3. Sebutkan contoh pemanfaatan biochar di Indonesia. 4. Bagaimana nilai-nilai Islam mendukung penggunaan biochar? Referensi. Lehman, J. Joseph, S. 2015. Biochar for Environmental Management, Science, Technology and Implementation. Routledge. Novotny, E. Haji, Maya, C. M. B. F. et al. 2019, Biochar, A Tool for Soil Recovery and Climate Mitigation. Journal of Cleaner Production, 227, 426447. UNED, 2011. Towards a Green Economy, Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Subpocock Bahasan 2, Sejarah dan Evolusi Teknologi Biochar. Editor, Professor Dr. Ahmad Fathoni Radli. Gambar, Sejarah dan Evolusi Teknologi Biochar sejak zaman kuno hingga modern. Pendahuluan, deskriptif definisi. Teknologi biochar bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Biochar telah digunakan sejak ribuan tahun lalu oleh masyarakat Amazon yang menciptakan terra preta atau tanah hitam yang sangat subur. Teknologi ini terus berkembang dan kini menjadi bagian penting dalam inovasi pertanian berkelanjutan dan solusi terhadap perubahan iklim global. Evolusi teknologi biochar mencerminkan transformasi dari praktik tradisional ke pendekatan ilmiah dan industri. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan sejarah penggunaan biochar, mengidentifikasi perkembangan teknologinya, serta menganalisis bagaimana evolusi ini mendukung solusi ekologi masa kini. Kajian teori. Teori evolusi teknologi, Technology Evolution, menyatakan bahwa setiap teknologi mengalami siklus pengembangan dari penemuan, eksperimen, adopsi, hingga industrialisasi. Teknologi biochar mengikuti alur ini dari penggunaan lokal oleh komunitas adat hingga menjadi bagian dari strategi mitigasi karbon yang diakui oleh lembaga internasional. Penelitian terdahulu. Glaser et al. 2002 meneliti kandungan biochar dalam terra preta dan menemukan peningkatan kapasitas hara hingga 3 kali lipat dibanding tanah biasa. Sementara itu, Steiner et al. 2010 menemukan bahwa pemanfaatan biochar dalam sistem agroforestry meningkatkan produktivitas tanaman sebesar 25% dan memperbaiki kandungan mikroba tanah. Studi kasus praktik nyata. Di Brasil,
Penelitian pada Terra Preta mengungkap penggunaan arang dan limbah organik oleh masyarakat prasejarah. Di Jepang, teknik Kontiki memodifikasi metode pembakaran terbuka menjadi pirolisis tertutup. Di Indonesia, berbagai pesantren pertanian kini mulai mengadopsi biochar dari limbah pertanian lokal. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja, ia menyempurnakannya. Hekar Al-Baihaqi. Hadis ini mendasari pentingnya pengembangan teknologi yang bukan hanya diwariskan, tetapi juga disempurnakan untuk maslahat umat. Pengembangan teknologi biochar dari metode tradisional menjadi sistem industri adalah bentuk keikhlasan dan profesionalitas dalam menjaga lingkungan. Ulasan kritis _ aplikasi kontekstual. Meski teknologi biochar kuno sudah terbukti efektif, adaptasi di Indonesia masih minim. Kurangnya dokumentasi dan penelitian historis menjadi tantangan. Namun, dengan meningkatnya kesadaran ekologi dan program ketahanan pangan nasional, potensi pemanfaatan teknologi lama yang dimodernkan sangat besar dalam mendukung pertanian lestari dan desa mandiri energi. Rangkuman. Sejarah biochar membuktikan bahawa teknologi lokal memiliki peran besar dalam membangun ekosistem pertanian berkelanjutan. Dengan pendekatan moden, biochar kini menjadi solusi global atas krisis iklim, degradasi tanah, dan pengelolaan limbah biomasa. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa itu Terra Preta dan relevansinya dengan biochar moden? 2. Bagaimana teknologi biochar berevolusi dari tradisional ke industri? 3. Sebutkan contoh praktik nyata biochar di masa lalu dan saat ini. 4. Jelaskan nilai religius yang mendasari kesempurnaan teknologi ini. Referensi. Glaser, B. Lehman, J. Ongzek, W. 2002. Ameliorating Physical and Chemical Properties of Highly Weathered Soils and the Tropics with Charcoal. Biology and Fertility of Soils. Steiner, C. et al. 2010. Long-term effects of manure, charcoal and mineral fertilization on crop production and fertility on a highly weathered central Amazonian upland soil. Plant and soil. Subpocock Bahasan 3. Potensi biochar dalam mitigasi perubahan iklim. Editor. Professor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Gambar. Ilustrasi visual biochar dalam mitigasi perubahan iklim. Pendahuluan, deskriptif definisi. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau bahan baku biochar. Di Indonesia, biomasa melimpah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Jenis-jenis biomasa meliputi jerami, sekam padi, sabut kelapa, serbuk gergaji, kulit kopi, dan limbah hasil panen lainnya. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari subpokok bahasan ini, peserta pelatihan mampu mengidentifikasi berbagai jenis biomasa lokal, menjelaskan sumber dan distribusinya di Indonesia, serta mengevaluasi ketersediaannya untuk produksi biochar. Kajian teori. Menurut teori sumber daya terbarukan, Renewable Resource Theory, biomasa merupakan aset penting dalam strategi energi dan pertanian berkelanjutan. Biomasa yang tidak termanfaatkan menjadi limbah, tetapi jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi sumber nilai ekonomi baru, seperti biochar, kompos, atau biogas. Penelitian terdahulu. Budi et al. 2018 mengkaji potensi biomasa pertanian di Jawa Timur dan menemukan bahwa satu desa pertanian mampu menghasilkan rata-rata 4 ton limbah jerami per musim. Sementara itu, Sitompul et al. 2021 menyatakan bahwa limbah kelapa sawit di Sumatera memiliki potensi biomasa lebih dari 20 juta ton per tahun, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.
Studi kasus praktik nyata. Di Kabupaten Klaten, petani mengumpulkan jerami pasca panen untuk dikeringkan dan diubah menjadi biochar secara kolektif. Di Kalimantan Timur, limbah kayu dari industri gergaji digunakan sebagai bahan baku alternatif untuk pirolisis skala UMKM. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Allah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini mengingatkan pentingnya menghindari pemborosan dan mengelola sumber daya secara bijak. Biomasa yang melimpah jika tidak dimanfaatkan adalah bentuk israf, pemborosan, sedangkan pengelolaannya menjadi biochar adalah bentuk ketaatan terhadap prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Ketersediaan biomasa di Indonesia sangat tinggi, namun belum dibarengi dengan sistem inventarisasi dan pengelolaan yang memadai. Perlu pengembangan database biomasa desa berbasis aplikasi digital untuk mendukung produksi biochar secara berkelanjutan dan terencana. Rangkuman. Biomasa merupakan potensi besar untuk pengembangan biochar. Di Indonesia, jenis dan sumber biomasa sangat beragam dan tersebar di berbagai wilayah. Pemanfaatan biomasa harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan desa berkelanjutan dan ekonomi hijau. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa saja jenis biomasa yang tersedia di Indonesia? 2. Jelaskan potensi dan sumber biomasa lokal di daerah Anda. 3. Bagaimana peran biomasa dalam produksi biochar? 4. Apa nilai Islam terkait pemanfaatan sumber daya alam? Referensi. Budi, S. et al. 2018, Potensi Biomasa Pertanian untuk Energi Terbarukan. Jurnal Teknologi Pertanian. Sitompul, A. et al. 2021, Analisis Potensi Limbah Kelapa Sawit sebagai Bahan Baku Energi. Jurnal Energi dan Lingkungan. Subpokok Bahasan 4, Biomasa, Jenis, Sumber, Dan Ketersediaannya di Indonesia. Editor, Professor Dr. Ahmad Fathoni Radli. Gambar, Ilustrasi Jenis dan Sumber Biomasa di Lanskap Indonesia. Pendahuluan, deskriptif definisi. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau bahan baku biochar. Di Indonesia, biomasa melimpah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Jenis-jenis biomasa meliputi jerami, sekam padi, sabut kelapa, serbuk gergaji, kulit kopi, dan limbah hasil panen lainnya. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari subpokok bahasan ini, peserta pelatihan mampu mengidentifikasi berbagai jenis biomasa lokal, menjelaskan sumber dan distribusinya di Indonesia, serta mengevaluasi ketersediaannya untuk produksi biochar. Kajian teori. Menurut teori sumber daya terbarukan, Renewable Resource Theory, biomasa merupakan aset penting dalam strategi energi dan pertanian berkelanjutan. Biomasa yang tidak termanfaatkan menjadi limbah, tetapi jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi sumber nilai ekonomi baru, seperti biochar, kompos, atau biogas. Penelitian terdahulu. Budi et al. 2018 mengkaji potensi biomasa pertanian di Jawa Timur dan menemukan bahwa satu desa pertanian mampu menghasilkan rata-rata 4 ton limbah jerami per musim. Sementara itu, Sitompul et al. 2021 menyatakan bahwa limbah kelapa sawit di Sumatera memiliki potensi biomasa lebih dari 20 juta ton per tahun, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Studi kasus praktik nyata. Di Kabupaten Klaten, petani mengumpulkan jerami pasca panen untuk dikeringkan dan diubah menjadi biochar secara kolektif. Di Kalimantan Timur, limbah kayu dari industri gergaji digunakan sebagai bahan baku alternatif untuk pirolisis skala UMKM. Integrasi nilai, etika, sosial, religius.
Allah berfirman, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Ayat ini mengingatkan pentingnya menghindari pemborosan dan mengelola sumber daya secara bijak. Biomasa yang melimpah jika tidak dimanfaatkan adalah bentuk israf, pemborosan, sedangkan pengelolaannya menjadi biochar adalah bentuk ketaatan terhadap prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Ketersediaan biomasa di Indonesia sangat tinggi, namun belum dibarengi dengan sistem inventarisasi dan pengelolaan yang memadai. Perlu pengembangan database biomasa desa berbasis aplikasi digital untuk mendukung produksi biochar secara berkelanjutan dan terencana. Rangkuman. Biomasa merupakan potensi besar untuk pengembangan biochar. Di Indonesia, jenis dan sumber biomasa sangat beragam dan tersebar di berbagai wilayah. Pemanfaatan biomasa harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan desa berkelanjutan dan ekonomi hijau. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa saja jenis biomasa yang tersedia di Indonesia? 2. Jelaskan potensi dan sumber biomasa lokal di daerah Anda. 3. Bagaimana peran biomasa dalam produksi biochar? 4. Apa nilai Islam terkait pemanfaatan sumber daya alam? Referensi. Budi, S. et al. 2018, Potensi Biomasa Pertanian untuk Energi Terbarukan. Jurnal Teknologi Pertanian. Sitompul, A. et al. 2021, Analisis Potensi Limbah Kelapa Sawit sebagai Bahan Baku Energi. Jurnal Energi dan Lingkungan. Subpokok Bahasan 5, Teknik Identifikasi dan Klasifikasi Biomasa Lokal. Editor, Professor Dr. Ahmad Fathoni Radli. Gambar, Ilustrasi Teknik Identifikasi dan Klasifikasi Biomasa Lokal. Pendahuluan, deskriptif definisi. Identifikasi dan klasifikasi biomasa lokal adalah langkah awal dalam manajemen bahan baku biochar. Proses ini bertujuan mengenali jenis biomasa yang tersedia di wilayah tertentu berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan ekologis. Langkah ini penting untuk menentukan kelayakan dan efektivitas biomasa sebagai bahan baku produksi biochar. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu mengenali dan mengklasifikasikan jenis biomasa lokal dengan pendekatan ilmiah serta mampu memilih bahan baku yang sesuai untuk pembuatan biochar. Kajian teori. Menurut teori klasifikasi sumber daya, setiap bahan baku harus melalui proses pemetaan, karakterisasi, dan penilaian kualitas. Biomasa diklasifikasikan berdasarkan jenis, keras lunak, kadar air, kandungan karbon, dan kemudahan pengolahan. Pemanfaatan teknologi sensor dan penginderaan jauh sangat membantu dalam proses ini. Penelitian terdahulu. Nugroho et al. 2020 menggunakan sistem klasifikasi biomasa berbasis spektrum NIR untuk membedakan limbah organik pertanian. Hasilnya menunjukkan akurasi identifikasi mencapai 85%. Di sisi lain, Irawan et al. 2022 mengembangkan sistem klasifikasi berbasis aplikasi mobile GIS untuk pemetaan biomasa kelapa sawit. Studi kasus praktik nyata. Di Banyuwangi, program inkubasi biochar mengembangkan sistem klasifikasi biomasa berbasis aplikasi Android untuk petani. Di Thailand, komunitas petani menggunakan tabel klasifikasi sederhana untuk memilah antara biomasa kering dan basah sebagai dasar pengolahan biochar. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, الكيس من دان نفسه. Orang cerdas adalah yang mampu mengendalikan dan mengevaluasi dirinya. H.L. Tirmidzi. Hadis ini dapat dianalogikan dalam konteks pemanfaatan biomasa dengan pendekatan ilmiah, menunjukkan kecermatan, evaluasi, dan klasifikasi sebelum mengambil keputusan.
Ulasan kritis aplikasi kontekstual. Meski Indonesia kaya akan biomasa, sistem klasifikasinya masih manual dan sporadis. Dibutuhkan platform berbasis data desa yang memudahkan klasifikasi dan pelaporan biomasa sebagai aset desa hijau. Pengembangan dashboard digital di tingkat kabupaten bisa menjadi solusi kebijakan. Rangkuman. Identifikasi dan klasifikasi biomasa adalah tahapan strategis dalam manajemen biochar. Pendekatan ilmiah dan teknologi modern memudahkan seleksi bahan baku terbaik dari potensi lokal yang tersedia. Pertanyaan evaluasi. 1. Mengapa penting mengklasifikasikan biomasa lokal? 2. Apa saja parameter klasifikasi biomasa yang umum digunakan? 3. Sebutkan teknologi yang bisa digunakan untuk identifikasi biomasa. 4. Bagaimana nilai Islam mendorong ketelitian dalam pemanfaatan sumber daya? Referensi. Nugroho, A. et al. 2020. Sistem Identifikasi Biomasa Pertanian Berbasis Spektrum Cahaya. Jurnal Sains dan Teknologi. Irawan, B. et al. 2022. Pemetaan dan klasifikasi biomasa menggunakan aplikasi mobile GIS. Jurnal Energi Terbarukan. Subpocock Behazen 6, Analysis Kimia dan Energy Biomasa. Editor, Professor Dr. Ahmad Fathoni Radli. Gambar, Ilustrasi Analisis Kandungan Kimia dan Energy Biomasa. Pendahuluan, deskriptif definisi. Analisis kimia dan energi biomasa bertujuan untuk mengetahui komposisi unsur dan potensi kalor biomasa yang akan diubah menjadi biochar. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menentukan efisiensi pirolisis, kualitas produk akhir, dan potensi penggunaan energi. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu menganalisis kandungan kimia dan nilai kalor biomasa dengan pendekatan laboratorium dan teknologi sederhana serta menginterpretasikan hasilnya untuk menentukan kelayakan bahan baku biochar. Kajian teori. Teori termokimia biomasa mengkaji kandungan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, serta kadar air dan abu sebagai parameter utama. Nilai kalor biomasa diukur dalam satuan mg, kilogram, dan nilai ini sangat dipengaruhi oleh kadar air serta komposisi lignoselulosa. Uji laboratorium standar yang digunakan meliputi proximate dan ultimate analisis. Penelitian terdahulu. Putra et al. 2017 menunjukkan bahwa sekam padi memiliki nilai kalor sebesar 14,2 mg kilogram dengan kandungan karbon sebesar 43%. Sementara itu, Wijaya et al. 2020 membandingkan berbagai limbah biomasa dan menemukan bahwa limbah kopi memiliki kadar karbon lebih tinggi dari limbah jagung. Studi kasus praktik nyata. Di Sleman, laboratorium sederhana berbasis universitas lokal melakukan pengujian biomasa petani untuk menentukan jenis biochar terbaik. Di Lampung, program pelatihan desa energi mandiri menggunakan spektrofotometer portable untuk menguji nilai kalor biomasa dari limbah singkong. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Allah berfirman, وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. Kami turunkan air dari langit menurut kadar yang sesuai, lalu kami simpan di bumi. Quran Surat Al-Mu'minun 18. Ayat ini mengajarkan pentingnya ukuran, perhitungan, dan proporsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Analisis biomasa juga merupakan bentuk ikhtiar ilmiah dalam mengenali potensi energi yang tersimpan secara tepat dan bijak. Ulasan kritis aplikasi kontekstual. Kendala terbesar dalam analisis biomasa di tingkat desa adalah ketiadaan laboratorium. Diperlukan model pelatihan sederhana dengan alat uji portabel berbasis sensor optik. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis untuk membangun sistem analitik biomasa desa. Rangkuman.
Analisis kimia dan energi biomasa menjadi fondasi teknis dalam produksi biochar berkualitas. Dengan memahami karakteristik bahan baku, proses pirolisis dapat dioptimalkan dan hasil biochar menjadi lebih efektif dalam perannya. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa saja parameter utama dalam analisis kimia biomasa? 2. Bagaimana cara menentukan nilai kalor biomasa? 3. Mengapa analisis ini penting dalam produksi biochar? 4. Bagaimana nilai Islam mengajarkan pentingnya proporsi dan perhitungan? Referensi. Putra, D. et al. 2017, Karakteristik Termokimia Sekam Padi. Jurnal Energi dan Material. Wijaya, Haji et al. 2020, Perbandingan Kandungan Energi Biomasa Limbah Pertanian. Jurnal Teknologi Energi. Subpokok Bahasan 7, Pengelolaan Limbah Pertanian dan Kehutanan sebagai Bahan Baku Biochar. Editor, Professor Dr. Ahmad Fathoni Radli. Gambar, Pengelolaan Limbah Pertanian dan Kehutanan sebagai Bahan Baku Biochar. Pendahuluan. Deskriptif definisi. Limbah pertanian dan kehutanan mencakup residu tanaman, dedaunan, ranting, sekam, sabut, dan limbah hasil panen yang umumnya terbuang sia-sia. Jika tidak dikelola, limbah ini menjadi sumber pencemaran atau penyebab kebakaran hutan. Namun, dengan teknologi pirolisis, limbah ini dapat diubah menjadi biochar yang bermanfaat bagi tanah dan lingkungan. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu mengenali berbagai jenis limbah pertanian dan kehutanan, serta memahami cara pengelolaannya sebagai bahan baku biochar yang bernilai guna. Kajian teori. Menurut teori siklus bahan organik, limbah pertanian dan kehutanan adalah bagian dari rantai biomasa yang dapat dimanfaatkan kembali. Pendekatan zero waste dan ekonomi sirkular mendorong penggunaan limbah sebagai input produksi baru, termasuk dalam teknologi konversi termal seperti pirolisis. Penelitian terdahulu. Astuti et al. 2019 menemukan bahwa limbah kelapa sawit yang dipirolisis menghasilkan biochar dengan kapasitas serap air 25% lebih tinggi dibandingkan limbah jagung. Rahmawati et al. 2021 menunjukkan bahwa daun jati dan ranting akasia sangat potensial sebagai bahan baku biochar dengan kadar karbon aktif tinggi. Studi kasus praktik nyata. Di Bojonegoro, limbah jagung seperti batang dan kulit dikumpulkan setelah panen dan diolah oleh kelompok tani menjadi biochar. Di Kalimantan, program perhutanan sosial mengarahkan masyarakat mengumpulkan ranting dan daun untuk diubah menjadi biochar menggunakan kiln portable bantuan CSR. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Allah berfirman, والذين يبذرونهم إخوان الشياطين. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra 27. Ayat ini menegaskan larangan menyia-nyiakan sumber daya. Mengelola limbah pertanian dan kehutanan menjadi biochar adalah wujud nyata dari upaya memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan bertanggung jawab. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Sebagian besar limbah pertanian di Indonesia masih dibakar terbuka. Hal ini menyebabkan polusi dan pemborosan potensi karbon. Perlu pelatihan di desa-desa mengenai alat pirolisis sederhana dan manajemen rantai pasok limbah. Kampus dapat bersinergi dengan BUMDes untuk menciptakan sistem konversi limbah menjadi produk unggulan. Rangkuman. Limbah pertanian dan kehutanan merupakan sumber biomasa yang besar. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah ini dapat diubah menjadi biochar yang bermanfaat bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Nilai-nilai Islam mendukung penuh pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa saja contoh limbah pertanian dan kehutanan yang bisa jadi bahan baku biochar? 2. Mengapa penting mengelola limbah pertanian secara tepat?
3. Apa dampak membakar limbah pertanian secara terbuka? 4. Bagaimana pendekatan Islam dalam mengelola limbah? Referensi: Astuti, D. et al. 2019, Potensi limbah kelapa sawit sebagai biochar. Jurnal Teknologi Lingkungan. Rahmawati, I. et al. 2021, Karakteristik biochar dari daun dan ranting pohon jati dan akasia. Jurnal Kehutanan Tropika. Subpokok Bahasanate. Teknologi Produksi Biochar Skala Rumah Tangga dan UMKM. Editor: Professor Dr. Ahmad Futhoni Rodli. Gambar: Teknologi Pyrolysis Skala Rumah Tangga dan UMKM. Pendahuluan, deskriptif definisi. Produksi biochar secara sederhana dapat dilakukan di tingkat rumah tangga maupun UMKM dengan memanfaatkan limbah biomasa lokal dan alat pirolisis skala kecil. Teknologi ini memberi peluang ekonomi sekaligus berkontribusi pada pengurangan limbah organik. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan dapat menjelaskan proses produksi biochar skala kecil, mengenali peralatan dasar yang dibutuhkan, dan mempraktikkan tahapan pirolisis sederhana secara aman dan efisien. Kajian teori. Proses pirolisis merupakan pemanasan biomasa dalam kondisi minim oksigen yang mengubah bahan organik menjadi karbon padat, biochar, gas, dan minyak pirolisis. Dalam skala rumah tangga dan UMKM, pirolisis dilakukan menggunakan drum, kiln, atau reaktor sederhana berbahan logam atau tanah liat. Penelitian terdahulu. Susanto et al. 2018 mengembangkan alat pirolisis berbahan drum besi untuk petani di Pati, Jawa Tengah, yang mampu menghasilkan biochar dengan rendemen 28%. Sementara itu, Hapsari dan Kusuma, 2020, menemukan bahwa produksi biochar dengan kiln portable dapat menurunkan biaya produksi hingga 40% dibanding metode pembakaran terbuka. Studi kasus praktik nyata. Di Kabupaten Sleman, kelompok wanita tani memproduksi biochar dari daun kering dan jerami menggunakan drum pirolisis sederhana. Hasil biochar digunakan untuk pupuk dan dijual sebagai produk unggulan UMKM. Di Bali, Koperasi Pemuda Desa mengembangkan produk biochar kemasan 1 kg untuk dijual secara daring sebagai pupuk organik perkotaan. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. H.L. Ahmad. Produksi biochar skala kecil merupakan bentuk kontribusi sosial dan lingkungan yang konkret. Dengan teknologi sederhana, masyarakat dapat menciptakan manfaat ganda, mengelola limbah dan meningkatkan pendapatan. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Skala kecil sering terkendala pada kualitas alat, kurangnya pelatihan keselamatan, dan pemasaran produk. Program pengabdian masyarakat dari kampus dapat menjembatani dengan desain alat yang murah, pelatihan teknis, dan strategi branding. Pemerintah desa dapat memfasilitasi alat pirolisis kolektif berbasis kelompok usaha. Rangkuman. Teknologi produksi biochar skala rumah tangga dan UMKM memberikan solusi praktis, murah, dan ramah lingkungan untuk mengelola limbah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan pelatihan dan inovasi sangat penting untuk keberlanjutan inisiatif ini. Pertanyaan evaluasi. 1. Apa saja alat sederhana untuk produksi biochar skala kecil? 2. Jelaskan tahapan pirolisis yang aman di tingkat rumah tangga. 3. Bagaimana potensi bisnis biochar bagi UMKM? 4. Apa nilai-nilai Islam yang relevan dalam produksi biochar? Referensi. Susanto, A. et al. 2018, Inovasi drum pirolisis untuk petani. Jurnal Teknologi Pertanian. Hapsari, T. Kusuma, R. 2020. Efisiensi produksi biochar skala kecil.
Jurnal Ekoteknologi Lingkungan. Subpokok Bahasan 9. Proses Produksi Biochar, Tahapan dan Pengendalian Mutu. Editor. Professor Dr. Ahmad Fathoni Rodli. Gambar. Proses Produksi Biochar dan Pengendalian Mutu. Pendahuluan, deskriptif definisi. Produksi biochar mencakup serangkaian tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, pirolisis, pendinginan, pengayakan, hingga pengemasan. Setiap tahapan membutuhkan pengendalian mutu agar biochar yang dihasilkan memenuhi standar efisiensi dan efektivitas dalam penggunaannya. Capaian pembelajaran. Peserta pelatihan mampu memahami dan mempraktikkan tahapan produksi biochar, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip pengendalian mutu untuk menghasilkan produk yang konsisten dan berkualitas. Kajian teori. Menurut teori manajemen mutu total, Total Quality Management, setiap proses produksi harus memiliki kontrol di setiap tahapan untuk menjaga kualitas. Dalam konteks biochar, parameter mutu meliputi kadar karbon tetap, kelembapan, abu, ukuran partikel, dan keberadaan kontaminan. Penelitian terdahulu. Arifin et al. 2019 menyusun standar mutu biochar berbasis biomasa kayu dan menunjukkan bahwa kontrol suhu pirolisis antara 400 hingga 600 derajat Celcius menghasilkan biochar dengan kandungan karbon optimal. Dewi et al. 2021 mengembangkan alat pengayak biochar otomatis untuk memastikan homogenitas ukuran partikel. Studi kasus praktik nyata. Di Bandung, komunitas urban farming menggunakan biochar yang diproduksi dengan standar SNI sederhana dan lulus uji karbon aktif. Di Kabupaten Malang, UMKM penghasil biochar mengembangkan sop produksi yang meliputi checklist suhu, waktu pirolisis, dan kadar kelembapan. Integrasi nilai, etika, sosial, religius. Allah berfirman, وزنوا بالقسطاس المستقيم. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Quran Surat Asy-Syu'ara 182. Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dan ketelitian dalam setiap proses, termasuk dalam produksi biochar. Prinsip pengendalian mutu mencerminkan nilai Islam tentang profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap kualitas. Ulasan kritis, aplikasi kontekstual. Banyak produksi biochar skala kecil di Indonesia belum menerapkan pengendalian mutu secara sistematis. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan produk. Diperlukan pelatihan penyusunan sop produksi biochar berbasis lokal serta fasilitasi alat uji sederhana seperti timbangan digital dan termometer pirolisis. Rangkuman. Produksi biochar yang berkualitas tinggi memerlukan pemahaman menyeluruh tentang tahapan produksi dan pengendalian mutu. Standarisasi proses dan alat pengendali sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan konsumen. Pertanyaan evaluasi. 1. Sebutkan tahapan utama dalam produksi biochar. 2. Apa saja parameter mutu biochar yang penting? 3. Mengapa pengendalian mutu penting dalam produksi biochar? 4. Bagaimana prinsip Islam mendorong kualitas dalam produksi? Referensi. Arifin, M. et al. 2019, Standar Mutu Biochar Kayu. Jurnal Energi dan Material. Dewi, N. et al. 2021, Pengembangan alat pengayak